Kalaupun kita tahu-tahu ada ular merayap, langsung lihat itu, diam aja dulu Pak. Kita diam. Kalau kita membuat perlawanan, si ular akan melihat dan langsung menyerang Pak. Kalau untuk mengurai kepanikan kita Pak, mengurai kepanikan, yang pertama kita bisa diam Pak, walaupun itu susah. Yang penting meminimalisir gerakan Pak. Kegiatan pagi hari ini tim Arista Montana sudah menjadwalkan hari ini ada kegiatan sosialisasi, berikut edukasi, belajar bersama mengenai ular. Kita sama tahu kita bergerak di perkebunan yang dimana bersebelahan dengan hutan, batas hutan. Perkembangan ular belakangan ini kayaknya sangat masif. Hampir tiap minggu kita menemukan ular. Tapi bagi saya pribadi, wah ini berkah. Saya senang sekali. Berarti menunjukkan bahwa ekosistem di hutan kita ini masih bagus. Ya, masih ada jenis ularnya macam-macam lagi. Dari 1 bulan ini munculnya ada berapa jenis viper ada, minggu lalu kobra Jawa ada gitu, minggu ini juga ada lagi yang jenis lainnya gitu. Kalau memang kita menemukan yang berbahaya, nanti kita cari solusinya, mungkin kita evakuasi ke cagar alam yang tempat yang jauh lebih aman atau gimana. Nanti kita akan bahas dengan yang expertnya di ular itu. Isi waktu ini dengan baik, sukseskan. Nah, tetap jaga keamanan, karena ini ada ular-ular yang masih berbisa kan. Nah, jadi diharap tim expertnya bisa menjaga ya, gitu. Jangan ada terjadi kecelakaan atau apa yang tidak kita harapkan, gitu. Keadaan yang berbahaya bisa dikendalikan atau bisa menghindari bahaya tersebut gitu. Jadi di sini juga ya saya bangga sekali ya bisa bergabung, karena di sini banyak pelajaran yang harus kita petik dari kepedulian seorang pimpinan kepada rekan-rekan yang sama-sama mengembangkan Arista Montana. Ternyata kita harus tahu jenis-jenis ular Pak, karena ular itu mungkin ada di sekitar kita. Coba saya mau tanya dulu Bapak, boleh izin ya Pak? Bapak yang pernah ngelihat ular langsung, mungkin boleh Pak angkat tangannya Pak, langsung lihat ular di depan matanya gitu Pak, menemukan ular, boleh Pak? Ternyata orang bilang, Mas, kenapa kalau misalkan kita disuruh nangkap ular kayak lebih mudah daripada kita disuruh nangkap tikus, padahal tikus lebih sering kelihatan ya Pak. Ya, karena ternyata tikus sendiri itu memiliki si predatornya itu, si pemangsanya secara alami. Nah, tidak hanya tikus Pak, kalau misalkan ternyata ularnya dibunuh, maka hewan-hewan yang memakan ular itu akan berkurang jumlahnya. Walaupun masih banyak, tapi juga hewan lain akan memakan si mangsanya itu juga, dan akhirnya berkurang. Kemudian peran pentingnya adalah ular ini sebagai tadi Pak, salah satu pengontrol penyebaran penyakit di sekitar kita. Karena ternyata banyak penyakit-penyakit yang muncul di perkotaan yang hadir karena mungkin aktivitas manusia yang jorok, dan joroknya itu mengundang tikus penyakit yang menyebarkan penyakit tersebut gitu. Jadi bukan tikus yang buat penyakit sebenarnya gitu kan Pak. Nah, ular ini mengontrol populasi tikus penyebar penyakitnya dan sebagainya, seperti itu. Sama seperti manusia, kita ada gigi geraham, ada gigi-gigi lain, dan ada taring. Nah, cuman bedanya ular nggak punya gigi buat ngunyah karena makannya nggak dikunyah ya. Jadi ular punya gigi, dan semua giginya itu bentuknya taring Pak. Tapi tidak semua taring ular itu bisa menyuntikkan bisa. Nah, yang ada taring yang lebih panjang untuk menyuntikkan bisa, maka kita sebutlah sebagai ular berbisa. Ular yang tidak memiliki taring bisa, tapi giginya itu bentuknya taring semua, kita sebutlah sebagai ular tidak berbisa. Nah, ini contoh, ini namanya ular albolabris Pak. Kalau di sini mungkin namanya ular hijau ekor merah, masuk keluarga viper. Nanti di gambar identifikasi ada. Ini kita mau coba tunjukin taringnya seperti apa. Ini belum maksimal Pak.
Kalau dia ukuran maksimal sampai 2 cm Pak taring dia itu. Dan menurut korban yang sudah pernah gigitan penuh, itu sampai kena tulang Pak rasanya. Rasa-rasa taringnya itu. Kalau Viper ini, kalau di Indonesia kan nggak ada gurun Pak. Benar kata Pak Andi bilang, kita harus berdampingan. Kita nggak bakal ngusik, mereka pun juga nggak bakal ngusik kita Pak. Gitu nanti. Dari sesi ini ada biologi, ada identifikasi, ada perang gigitan. Nah, bapak-bapak nanti akan coba semuanya. Kadang juga ada beberapa kasus gigitan ular yang ternyata begitu digigit ular berbisa tidak ngefek. Nah, terbagi lagi jadi dua. Nanti dijelasin sama Bang Gajah. Ada gigitan kering sama gigitan basah. Kalau gigitan kering begitu dia gigit langsung lepas. Tapi begitu dia gigit rada lama, injek. Nah, kadarnya nanti dijelasin di sesi penanganan gigitan. Jadi kalau racun Pak, kita makan, ketertelan sama kita, terhirup sama kita, tersentuh sama kita, itu ada dampaknya. Ya, merusak tubuh kita. Sedangkan kalau bisa, harus masuk dulu ke dalam tubuh kita, ke dalam jaringan di bawah kulit kita, baru ada dampaknya. Jadi kalau kena kulit, itu nggak ada masalah Pak. Kecuali ada lukanya di sana. Ada lukanya, luka terbuka, terkena sama si bagian dalam lukanya tersebut, ada dampaknya. Kalau misalkan untuk apa tadi namanya racun, dia terkena kulit itu pun ada dampaknya gitu kan ya Pak. Mungkin ada yang pernah tanaman beracun Pak? Pernah ya Pak ya? Entah dari rasa gatal, panas, ataupun memang sakit dan sebagainya. Itulah perbedaan bisa dengan racun. Nah, sedangkan ular ini adalah hewan yang berbisa secara umum. Walaupun ada yang spesial, dia punya racun juga. Jadi ular berbisa tidak semuanya kepalanya segitiga Pak. Itu yang pertama. Kita bisa ambil contoh dari ular kobra, king cobra, welang-weling. Itu yang pertama. Terus disebutkan gerakannya lambat. Banyak ular berbisa gerakannya cepat Pak. Bahkan king cobra pun dia bisa ngejar mangsanya. Karena beberapa teman-teman sudah pernah dikejar sama king cobra Pak. Dan ular yang punya teritorial itu hanya king cobra. Dia ular cerdas Pak. Dia punya teritorial, dia punya kawasan dan bahkan bisa mengejar mangsanya. Dan berdiri sampai sepertiga bagian tubuhnya. Panjang maksimalnya 7 meter. Di Kalimantan kami pernah menemukan 7,5 meter Pak. Itu yang tadi dibilang misteri dalam ular tuh itu Pak. Sampai sekarang ukuran tubuhnya dan fisiknya itu masih terus berubah Pak. Ini namanya leha Pak. Ya, jadi kita salah ngasih nama Pak. Perkiraan kami ini betina Pak. Padahal nggak taunya jantan Pak. Ternyata kita setelah cek jenis kelaminnya itu ternyata Jangan kita sexing. Iya. Dia jantan. Ya, betul Pak. Nanti ide bagus. Kita bikin linknya Pak, aktenya Pak. Jangan, terlalu bagus untuk leha. Kalau untuk yang ini mungkin lilitannya tidak sekuat yang liar ya Pak. Karena ini bisa dihandle Pak, tapi bukan berarti ular ini jinak. Karena nggak ada ular yang jinak Pak. Ketika seekor kobra ini menyemburkan bisanya, maka dia juga sudah mengatur tuh Pak, secara insting dia akan menyembur berapa kali, akan produksi lagi, kemudian untuk menggigitkan tuh berapa banyak ya. Karena jelas ketika dia keluarkan sembur, dia harus butuh waktu juga untuk produksi secara maksimal kan. Nah, tapi Pak, untuk ular yang dewasa ini kan sudah terbiasa menakar, dia butuh seberapa banyak gigit untuk membunuh mangsanya. Kadang-kadang kasusnya kalau ular-ular yang baru, yang masih bayi nih Pak, lagi lucunya namanya juga anak-anak gitu kan. Digigit terus dibiarkan sama dia untuk digigit terus Pak, sehingga dia nge-push terus bisanya Pak, disuntikan terus ke dalam kita. Nah, bedanya seperti itu. Kalau dikatakan lebih bahaya mana, bisa ular yang kecil sama bisa ular yang besar, sama Pak resikonya. Kalau misalkan kita bikin sebuah ininya, ilustrasinya, ini ada warna Pak, ya, ada gambar, ada variasi warna, ada bentuknya. Kemudian ini adalah sebuah benda, ya, secara 3 dimensi Pak. Ya, atau secara 4 dimensi. Kemudian ketika kita arahkan ke sini Pak, kan dia tetap menjadi 2 dimensi dong Pak. Ya, di sisi sana ya Pak. Nah, ketika ini sama-sama diam, ular itu tidak akan melihat itu sebagai suatu ancaman. Tapi ketika dia bergerak, nah, pergerakan inilah dianggap ancaman sama ular. Jadi ular itu menggunakan matanya hanya untuk membedakan mana benda bergerak, mana benda yang tidak bergerak. Kenapa banyak ular ditemukan di lokasi kebakaran hutan? Itu karena ular menilai atau mendeteksi bahwa itu makanan dia Pak, panas itu dari kebakaran hutan itu. Jadi didatengin sama dia dan ternyata itu api Pak, gitu. Jadi banyak yang terjebak. Makanya
sensor ular itu sangat menentukan Pak dari aktivitasnya dia. Itu indera utamanya Pak. Sensor panas, sensor getaran, gerakan, itu sensor utamanya si ular itu. Ada yang pernah pegang ular terus dia mengeluarkan kotoran? Nah, itu sebetulnya mekanisme pertahanan diri mereka. Ya, diharapkan begitu kita pegang dia ngeluarin kotoran. Nah, si ular ini berharap si orang yang pegang ular ini jijik. Akhirnya si ular bisa dilepaskan begitu. Oke, orai pucuk atau bahasa kerennya nih Ahaitula prasina. Ahaitula prasina, Ahaitula mihterizan, ada 2 jenis yang sering ditemukan. Nah, ini ukuran segini tuh udah gede banget. Gede banget. Bisa lebih gede lagi apa enggak? Ya tergantung. Makanannya, habitatnya itu berpengaruh. Tapi umumnya segini tuh udah gede banget. Boncleng. Orai boncleng gitu. Kalau di Sunda, di beberapa tempat yang sanca manuk. Oke, kita sepakat ya ini sanca manuk berarti. Oke, hijau. Buntutnya warna abu-abu berarti sanca manuk. Nah, ular ini paling panjang ukurannya bisa sampai kurang lebih 2 meter. Kalau di Jawa Tengah sana disebutnya ular bajing. Kenapa disebut ular bajing? Karena petani itu sering lihat si ular ini lagi makan bajing. Makanya di sana disebutnya ular bajing. Nah, kita sebut di sini sanca manuk ya, Pak. Sanca manuk. Siap. Oke. Berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Begitu dia loncat, dia meregangkan bagian badannya. Jadi untuk menolak gravitasi. Jadi kayak melayang aja kelihatannya. Jadi sebagian orang sebut ini ular terbang. Nah, ular ini hidupnya di pohon yang cukup tinggi dan agak sulit ditemukan. Ya, di Jawa itu ada Chrysopelea paradisi dan Pelias. Ada paradisi, ada Pelias. Sama aja, dua-duanya ular terbang, hidup di pohon yang tinggi. Yang membedakan hanya di pewarnaannya saja. Nah, ular ini nggak besar kok dia. Panjang maksimalnya kurang lebih bisa sampai 1,5 sampai 2 meter. Tapi penemuan di 2 meter itu jarang sebetulnya. 1,5 mentok. Diameter badannya paling besar itu ibu jari saya, sejempol saya itu udah paling besar. Ya, makanannya yaitu hewan-hewan kecil yang hidup di pepohonan tinggi, cicak salah satunya. Pewarnaannya hitam putihnya itu acak-acakan. Semakin ke ekor biasanya jarak hitam putihnya akan semakin merapat. Sedangkan walang konsisten dari belakang kepala sampai ujung ekor, jaraknya dia konsisten, hitam dan putih atau hitam dan kuningnya. Lalu juga yang membedakan lagi, kalau si walang ini dibalik, bagian hitamnya itu tembus ke bagian perutnya. Nah, si weling ini kalau kita balik, bawahnya putih polos saja. Selanjutnya di bagian ekor. Weling itu ekornya melancip. Walang itu tumpul, bukan karena dipotong, tidak, atau berkelahi, enggak. Itu memang sudah dari sananya. Jadi gampang aja kan ketemu ular belang, lihat ekornya, oh tumpul, kemungkinannya welang berarti. Dan mereka berdua sama-sama berbisa tinggi, mematikan. Karena cukup banyak kasus gigitan ini. Aktivitasnya biasanya di daerah yang dekat dengan air. Karena biasanya makanan utamanya adalah belut. Biasanya orang suka ngerokok atau mancing belut suka ketemu nih, Pak. Dan biasanya kalau udah ketemu ini langsung putar balik, katanya apes, udah jangan, nggak usah dilanjutin. Padahal kan ini indikator, Pak, ketemu ular weling di situ. Nah, kemungkinan belutnya banyak sebetulnya. Kawan, masih santai. Ombaknya makin deras. Ombaknya kembali santai. Makin deras. Ombaknya balik santai. Tiba-tiba badai, Pak, badai. Oke. Ya, silakan balik badan, Pak, balik badan. Bisa ular ternyata nggak mengalir lewat atau merambat lewat pembuluh darah kayak di film-film, Pak, bayangan kita. Kegigit, terus langsung ngalir sampai ke jantung, sampai ke otak, kan bayangan kita sama seperti itu kan, Pak. Kegigit ular, ikat, biar darahnya nggak ngalir gitu kan, Pak. Selama ini, oke. Ternyata nggak kayak gitu, Pak. Ya, ada yang tahu nggak, Pak? 1 menit jantung kita berdetak berapa kali? Ada yang tahu, Pak? Ya, betul. 60 sampai 120 kali, artinya 80 termasuk. Ya. Bahwa bayangkan saat jantung kita berdetak, itu darah keluar masuk otak, keluar dari jantung sampai ke otak dan ke seluruh tubuh. Ya. 1 menit 60 sampai 120 kali, ambil tengah-tengah 100. Ya, Pak.
100 kali jantung berdetak, artinya 100 kali itu darah keluar masuk otak, keluar masuk jantung. Kalau bisa ular itu merambat lewat pembuluh darah dan mematikan lewat pembuluh darah, maka kita nggak butuh hitungan jam buat meninggal, betul? Hitungan detik kita meninggal. Iya dong. Ya, ini bisa ini ya Pak, bisa dimengerti ya. Baik. Ternyata bisa ular itu merambat lewat sistem kekebalan tubuh kita, Pak. Bahasa sederhana seperti itu. Namanya adalah jaringan limfatik, ya. Jaringan yang memproduksi sistem kekebalan tubuh dan menyalurkan kepada diri kita. Begini Pak konsepnya. Ketika kita luka, tubuh kita bisa membetulkan luka tersebut. Ketika kita sakit, tubuh kita bisa membuat diri kita sembuh dengan sesegera mungkin, betul Pak? Ya kan? Kita pilek, ini mah tinggal butuh tidur aja gitu ya Pak. Ini mah cuma butuh istirahat aja. Kita sembuh sendiri Pak. Besok atau lusa. Gitu. Oke. Bahkan ada yang bilang, aduh saya kalau misalkan demam, saya nggak perlu minum obat. Betul. Karena obat demam bukan untuk menghilangkan demamnya. Sepakat nggak sih? Obat demam itu hanya untuk meredakan rasa nyerinya, rasa sakitnya. Ya. Jadi obat yang dijual di warung-warung bebas itu tidak untuk menghilangkan penyakitnya, tapi untuk meredakan rasanya. Ya. Sehingga apa sih yang membuat kita sembuh? Yang membuat kita sembuh adalah daya tahan tubuh kita, kekebalan tubuh kita, imunitas kita. Dan Tuhan menciptakan kita dengan sistem imunitas yang sangat luar biasa. Ada otot yang bergerak? Ada, betul Pak. Jadi semakin banyak pergerakan dari sendi-sendi kita Pak, ya, semakin banyak sendi yang bergerak, otot semakin terpompa. Semakin terpompa otot, bisa ular semakin menyebar. Kita butuh apa? Kalau kita nemunya batang kayu, kalau kita nemunya bambu, kita nemunya kardus, kita pakai apapun bisa Pak. Tapi ini kita contohkan seandainya ada bidai, ya Pak. Jadi konsepnya sekali lagi kita memastikan sendi-sendinya nggak bergerak, ya, agar otot tidak terpompa. Nah, dua apa-apaan ini itu bisa Bapak temuin, bisa Bapak namanya cari alat penggantinya apapun. Kita nanti bakal sediakan nih Pak. Di sini ada kayu, baru saya belah tadi dari kayu yang tumbang di bawah. Kemudian di sini ada apalagi bambu dan banyak lah bisa kita manfaatkan Pak. Ada pelepah-pelepah dan sebagainya. Untuk ikatannya kita Mas harus pakai simpul apa? Nggak ada simpul khusus Pak. Yang penting papannya yang nggak bergerak. Papan yang nggak bergerak, nggak terlalu kendor, nggak terlalu ketat. Dalam posisi seperti ini juga, yang disebut dengan posisi pemulihan atau posisi recovery, ya kan, kita bisa terus mantau korban. Pak, Bapak gimana Pak? Mulai ada yang dirasain lanjutan Pak? Nggak ada ya Pak? Oke, seperti itu, kurang lebih. Oke Pak, dimasukkan ke dalam ini Pak, lubang ketiaknya ini. Sehingga nggak bergerak sekarang tangan dia. Seperti itu. Mas, kita nemunya, kita nggak pakai kemeja, bisa nggak kita pakai baju orang ataupun alat kita bisa Pak? Digantung kayak patah tulang Pak. Oke, halo, selamat sore. Perkenalkan nama saya Mardian. Saya dari Organisasi Penggiat Alam Serigala Bekasi. Kebetulan hari ini sedang ada kegiatan edukasi tentang ular, di mana kegiatan ini bertujuan karena teman-teman di sini kegiatannya bisa dilihat ya, berkebun dan lain sebagainya. Nah, edukasi ini ditujukan agar para teman-teman yang berkegiatan di kebun ataupun di hutan itu bisa berdampingan dengan ular, ya. Karena ular itu kan seperti kita tahu berbisa, mematikan dan lain sebagainya. Nah, hari ini akan kita tuntaskan pendapat-pendapat itu supaya berkegiatannya lebih aman dan nyaman seperti itu. Poin pentingnya ketika kami tergigit oleh ular, ya, yang harus diperhatikan adalah bisa itu menyebarnya bukan melalui aliran darah, tapi melalui kelenjar limfa. Jadi kelenjar limfa itu akan bergerak ketika sendi kita ada pergerakan. Maka dari itu penanganan pertama pada gigitan ular berbisa adalah dibuat tidak bergerak area yang tergigit. Semakin banyak sendi yang dibuat tidak bergerak, semakin baik. Umumnya bisa ular itu seperti kobra, ya, kobra itu mengandung dua jenis bisa ular, hemotoksin dan neurotoksin. Ya, hemotoksin itu menyerang sel darah dan neurotoksin itu menyerang syaraf, ya. Yang mana lebih bahaya? Dua-duanya dikategorikan sama bahayanya gitu. Jadi jika terlanjur bertemu ular dalam jarak yang dekat, lakukan stop, metode stop namanya silent thinking, observe dan prepare. Intinya kita diam aja, karena penglihatan ular itu buruk. Kita diam, maka si ular akan menyangka kita ini benda mati, sehingga si ular tidak akan menyerang begitu. Nah, jangan pernah lakukan kontak fisik, mencoba menangkap, atau jangan sampai terinjak kalau bisa, karena ketiga perlakuan ini dapat membuat ular merasa tersakiti dan ditakutkan akhirnya akan menggigit. Oke, baik, karena sebetulnya bisa ular itu
peruntukan awalnya adalah untuk membantu si ular mencerna makanannya, bukan untuk mencederai manusia, apalagi sampai membunuh manusia. Makanya yuk teman-teman, mulai hari ini kita cintai lingkungan kita jaga ya, kita jaga si ular, kita biarkan si ular tetap hidup ya, berdampingan dengan kita, agar ekosistem di sekitar kita terjaga, dan pastinya jika ekosistem itu terjaga akan memberi keuntungan kepada kita kembali. Konsep serangan ular itu salah satu syaratnya adalah provokasi. Contoh tadi sudah saya lihat, saya tadi jalan, tiba-tiba kobra langsung melintas, Pak. Nah, kalau saya diam aja, si kobra bakal jalan aja, Pak. Contoh seperti tadi, kalau bahasa kita ular pegangan, Pak. Nah, kita sudah praktekkan, kalau tiba-tiba ada ular langsung melilit dengan ukuran yang tadi masih kecil ya, Pak, ya, bisa dikategorikan kecil, mungkin 2 meter, 1,5 meter, itu kan pasti melilit dan kita melihat kepalanya, Pak. Kalaupun terjangkau, dia pasti naik ke sini, tangkap kepalanya, Pak. Tapi kalau misalkan kepalanya masih jauh, dia melilit, itu biarkan, Pak. Karena kalau dia nggak ngunci dulu pakai gigitannya, lilitannya nggak bakal kuat, Pak. Serigala! Sahur! Serigala! Sahur! Serigala! Sahur! Hari kamu sana!